Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Oke, sebentar saya screen dulu. Ya, baik. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang REST-API ya dengan Laravel. Kemarin di pertemuan minggu lalu kita sudah sampai di bagian halaman login ya, pada saat kita pertemuan secara offline di lab. Nah, kemarin teman-teman ketika di lab saya menunjukkan pembuatan login yang masih sederhana, di mana untuk responnya hanya berupa token gitu ya. Lalu kan kemarin saya meminta teman-teman untuk melanjutkan yang ada di modul pertemuan 12 ini, yaitu ini ya, di sini sudah saya cantumkan juga di modul 12. Silakan teman-teman bisa melengkapi codingnya sesuai yang ada di slide ini gitu ya, karena kemarin masih simple gitu, masih responnya biasa. Jadi kita akan rubah ini bagian loginnya aja, bagian responnya, sehingga dari sisi klien nantinya akan lebih mudah memproses data responnya. Nah, oke. Nah, kalau yang login sudah, kemudian kemarin di sini teman-teman perlu membuat yang namanya middleware juga ya. Nah, untuk membuat middleware, silakan teman-teman menjalankan ini apa namanya perintah PHP Artisan Make Middleware, namanya ini adalah JWT Middleware. Nah, ini silakan di-copy perintahnya, kemudian dipastekan di terminal ya. Oke, ini untuk modul ini saya akan coba review gitu aja. Jadi ketika nanti teman-teman menjalankan ini, perintah ini di terminal, otomatis nanti akan tergenerate satu file baru seperti ini ya. Ini file untuk middleware itu ada di app, http, kemudian middleware. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini kan masih kosong ya. Nah, kita akan mencoba mengisikan itu middleware-nya. Nah, oke, sebentar. Di sini, nah, pada slide ke berapa ya ini? Slide ke-15 ini teman-teman, saya sudah menambahkan kode. Di sini tadi kan masih kosong ya, ini masih return next request saja. Kemudian silakan di sini nanti teman-teman tambahkan ini, ya sesuai yang ada di sini ya, tambahkan ini. Untuk filenya seperti ini teman-teman. Jadi ada di app ini ya, http, kemudian di middleware. Nah, di sini ada JWT middleware. Nah, di sini saya sudah menambahkan ini. Kemudian jangan lupa juga untuk template responnya silakan dimasukkan di file ini ya, karena kita akan menggunakannya. Oke. Nah, fungsinya untuk apa gitu ya? Jadi middleware itu fungsinya sebagai barrier ya, ibaratnya ini. Dia kalau diibaratkan sebagai satpam gitu ya. Nah, misalnya ada orang ingin masuk ke Unima. Nah, nanti akan oleh satpam akan ditanya, coba lihat identitasnya gitu. Sebelumnya akan ditanya, mau kemana gitu ya tujuannya. Oh ya, saya mau ke Fakultas Teknik gitu ya, misalnya. Oke, sebelum ke sana saya boleh lihat KTP-nya gitu ya. Nah, otomatis ketika nanti akan dicek gitu ya, misalnya dicek atau kartu tanda karyawan di sana lah misalnya gitu ya, dicek oleh satpam gitu. Jika kartunya ini valid, maka dia diperbolehkan, oke silakan masuk ke Fakultas Teknik seperti itu. Nah, tapi jika kartunya ini ternyata tidak valid, nah, maka dia tidak boleh masuk. Otomatis, oh maaf, ini tidak valid, Anda bukan karyawan sini misalnya. Silakan apa namanya? Intinya tidak boleh masuk seperti itu misalnya. Atau bahkan ketika diminta kartunya, oh maaf saya tidak bawa, otomatis dia juga tidak akan bisa. Nah, ini ada hubungannya dengan token yang kita gunakan nanti ya. Nah, jadi kan kemarin teman-teman ketika login itu sudah mendapatkan token yang namanya JWT gitu ya. Token JWT ini yang digunakan sebagai pengaman endpoint-endpoint kita. Nah, kemarin kan kita punya beberapa modul nih. Ada modul user, ada modul guru, modul mata pelajaran dan sebagainya. Itu tidak sembarang orang harusnya yang bisa mengakses itu. Nah, hanya orang-orang tertentu. Kemarin ada kaitannya dengan autentikasi dan otorisasi ya. Hanya yang terautentikasi, itu berarti dia memiliki hak atau sudah valid gitu ya. Dan dia terotorisasi yang boleh akses untuk endpoint itu. Nah, sehingga untuk mengamankan itu kita perlu yang namanya middleware ini.
Nah, sehingga silakan teman-teman nanti tambahkan ini ya. Jadi ini codingnya silakan ditambahkan, dia akan mengecek nantinya. Ada beberapa kondisi gitu di sini. Jika tokennya tidak valid, maka kita akan return dengan responnya token Anda tidak valid gitu ya. Nah, ini bebas untuk pesannya teman-teman bisa ganti yang merepresentasikan aja, pakai bahasa Inggris juga boleh, tapi di sini saya pakai bahasa Indonesia ya, token Anda tidak valid gitu. Atau di sini ada else if, jika tokennya itu sebenarnya valid sih, valid ya. Cuman di sana sudah expired. Nah, kemarin kan ingat ya, di JWT itu ada TTL ya untuk setting berapa maksimal token ini akan valid ya. Kemarin secara default itu 60 menit. Jadi selama 1 jam itu akan valid tokennya. Nah, ketika sudah lewat itu, maka ketika tidak di-refresh, maka dia sudah akan menjadi expired. Nah, itu juga tidak bisa untuk digunakan. Sehingga di sini ada pesan, maaf token Anda sudah kadaluarsa gitu. Atau di sini jika memang tokennya itu kosong ya tadi ya kasusnya dia tidak membawa kartu gitu ya. Nah, maka diminta masukkan token dulu gini untuk responnya seperti itu ya. Nah, ini mudah nanti teman-teman silahkan bisa ditambahkan di JWT middleware untuk codingnya ini. Oke. Nah, berikutnya setelah teman-teman berhasil menambahkan middleware ini, jangan lupa silakan ini ya, daftarkan middleware itu pada kernel ya. Nah, kalau kita sudah membuatkan middleware, cuma kita tidak mendaftarkan, ya sama aja nanti kita tidak bisa menggunakannya, gitu ya. Nah, contohnya kemarin juga kita sudah membuat controller, tapi kita tidak mendaftarkan di routing, ya kita nggak bisa pakai gitu ya. Nah, caranya gimana? Nah, di sini saya menamakan middleware-nya dengan JWT Verify. Nah, nanti teman-teman bebas penamaannya. Kalau mau sama juga boleh gitu ya. Kemudian di sini apa? App HTTP ini adalah sebuah path-nya ya. Path-nya mau dilarikan kemana? Jadi gini, ketika ada event memanggil JWT Verify namanya ini, oke, dia akan diarahkan kemana? Ke app HTTP middleware JWT middleware ini gitu ya. Nah, mendaftarkan middleware di mana? Itu ada di sini ya, ada di kernel. Nah, jadi itu silakan nanti teman-teman cari kernel, kemudian silakan pergi ke sini ya, protected root middleware. Nah, di sini ada JWT verify. Nah, silakan teman-teman daftarkan itu ya, daftarkan JWT teman-teman ini di routing middleware di sini gitu ya. Nah, oke. Nah, berikutnya setelah itu, nah ini sudah. Kemudian silakan kemarin teman-teman masuk lagi ke Postman ya, ke Postman kemudian cobalah untuk login ulang ya. Kemarin untuk endpoint-nya ini ya, untuk localhost kemudian API login. Nah, ketika kita untuk memasukkan username dan password-nya benar, maka akan ada respon seperti ini. Nah, kemarin kan kita responnya baru token aja ya, dan itu belum ada key-nya. Nah, masih belum standar. Sehingga di sini kita perlu menstandarkan tokennya dulu gitu ya, atau responnya sampai seperti ini. Nah, nanti pastikan ketika teman-teman mencoba di login di sini, untuk responnya sudah seperti ini ya. Jika sudah seperti ini, maka sudah sesuai dengan di modul saya atau dengan codingan saya gitu ya. Oke. Nah, berikutnya itu silakan nanti teman-teman pergi ke halaman api.php ya di sini letaknya. Ada di routes di sini, kemudian buka yang api.php kemarin untuk routingnya itu ya. Nah, silakan teman-teman buat ini di-copy aja ini untuk root group middleware. Nah, kita pakai JWT middleware ini, JWT verify tadi yang kita daftarkan. Kemudian di sini silakan buat root get check token. Nah, arahkan ke user controller gitu ya. Nah, ini untuk apa? Ini digunakan untuk mengecek siapa sih yang login gitu ya. Nah, kemudian setelah teman-teman menambahkan ini, itu ada di sini ya. Jadi posisinya nanti di sini. Ketika ini mungkin saya keluarkan dulu. Nah, posisinya nanti seperti ini. Ini yang teman-teman nanti tambahkan, ini yang saya blok ini. Root middleware ini. Nah, nantinya semua routing ini akan kita masukkan ke sini. Biar apa? Ya, biar dia dicekal dulu sama middleware sebelum dia menuju ke request yang diminta tadi ya. Contohnya sebelum dia masuk ke fakultas teknik harus dicegat dulu sama satpam gitu ya. Nah,
Sama halnya di API ini, sebelum misalnya saya ingin mengakses ke halaman guru, sebelum saya pergi ke sana, saya akan dicekal oleh middleware dulu, akan dimintai token, akan dicek tokennya, gitu, apakah valid atau tidak. Jika valid, maka saya diperbolehkan, jika tidak, maka akan ditolak, seperti itu. Nah, ketika sudah menambahkan ini, silakan kemudian teman-teman buka file namanya usercontroller.php ini. Nah, itu letaknya di app http controller di API kemudian user controller. Nah, sesuai di modul ini tinggal tambahkan ini use jwt out itu untuk importnya ya seperti biasanya ya di sini. Jangan lupa diimport. Kemudian setelah itu tambahkan function ini check token. Nah, fungsinya untuk apa? Dia untuk memparsing, untuk mengecek apakah token ini valid dan jika valid siapa sih yang login gitu ya. Nah, karena kan kemarin ini seperti yang kita lihat tadi tokennya kan ini tokennya kan nggak jelas tuh ya, berupa kombinasi angka, huruf dan sebagainya dan ini sangat banyak, maka itu akan kita decrypt dan nantinya akan memunculkan informasi login atau user yang login ini siapa gitu ya. Nah, ini silakan tambahkan ini, di copy aja. Jadi ada di sini, saya tambahkan di paling bawah ini. Nah, ini sudah saya tambahkan ya. Ya, silakan nanti ditambahkan juga gitu. Oke. Nah, berikutnya setelah itu kita akan coba cek ya. Setelah saya tambahkan, oke, di sini saya cek ya, saya jalankan artisan dulu untuk servisnya. Jangan lupa dijalankan juga ya. Oke, kemudian saya akan buka Postman. Oke, berarti login dulu ya, karena kita butuh tokennya gitu ya. Nah, ini silakan teman-teman sekalian nanti dicoba. Oke, ya. Oke, sudah jalankah servisnya? Oke, udah jalan ya. Ini saya copy. Kemudian saya perlu login dulu nih. Saya login dulu ke API login. Dengan metodenya adalah post. Lalu saya isikan username ya, seperti biasa. Passwordnya nanti sesuaikan dengan teman-teman sendiri ya. Kemarin membuat usernya apa? Oke, saya login. Oke, ini saya salahkan dulu misalnya ya. Saya salahkan maka akan responnya seperti ini. Your username or password is wrong. Nah, salah ya. Jadi kalau salah ya nggak bisa login gitu ya. Oke, sekarang benar. Nah, oke, true, loginnya benar, statusnya true. Nah, kemudian kita kan nggak tahu nih, misalnya sebenarnya kita nggak tahu siapa yang login gitu ya, karena token ini. Nah, padahal di klien, di aplikasi klien nanti yang akan kita gunakan, dia perlu tahu siapa yang login kayak gitu ya. Nah, makanya kita tadi sudah menambahkan function check token itu ya, yaitu proses untuk mendecrypt di sini, yaitu JWT parse token ya. Jadi tokennya di parsing akan memunculkan yang authenticate, siapa yang terauthentic di sini gitu ya. Oke, nah kemudian kita akan coba cek. Tadi ada di oke, sebentar. Saya copy ininya. Lalu saya sorry, kok malah ininya copy. Oke. API / check token ya tadi. Benar enggak ya? Coba saya cek dulu. API check token. Oke, benar. Nah, kemudian misalnya nih saya akan coba langsung tembak URL ini tanpa menggunakan token. Apakah bisa gitu ya? Saya kirim. Nah, di sini. Tadi satpamnya udah bekerja nih gitu ya. Ibaratnya middleware-nya udah bekerja. Masukkan token dulu ya sesuai dengan pesan yang kita di middleware tadi ya. Oke, kemudian ya udah. Oke, kita masukkan. Saya copy dulu ini. Mana kopinya nggak ada ya? Saya copy, udah bisa. Oke, nah di sini silakan teman-teman pilih di menu authorization ya. Nah kemarin ada istilah authorization gitu ya. Nah kita pilih authorization.
kemudian kita pilih yang barrier token di sini. Nah, lalu di sini ada form untuk memasukkan token ya. Kita paste di sini. Nah, ini udah dipaste ya. Kemudian kita send ulang. Oke, sekarang udah bisa ya. Statusnya true, data sukses. Kemudian ada pesan di sini, ID 1, tipenya admin, username Mas Rai. Oh, berarti tadi yang login si username ini gitu ya. Nah, jadi ini adalah proses decrypt token untuk mengecek juga apakah token valid. Jika valid, maka akan kita decrypt dan kita tahu siapa yang login di sini gitu. Nah, di sini misalnya saya ingin mengubah satu kata aja ya. Satu huruf maksudnya. Dari E mungkin saya akan rubah jadi R. Ketika saya kirim ulang, maka sudah ada seperti ini. Token Anda tidak valid ya. Walaupun kita hanya mengubah satu kata aja, satu huruf saja, dia sudah membuat tokennya tidak valid gitu ya. Nah, sehingga inilah namanya itu tadi kemarin token JWT ya. Dan ini hanya valid selama 1 jam. Nah, setelah itu maka akan expired. Nah, makanya kemarin ada mekanisme namanya refresh token ya. Sekali ketika valid maka dia akan refresh kembali seperti itu. Oke, kemudian yang cek token berarti udah bisa ya. Nah, oke, berikutnya kemudian silakan teman-teman dilanjutkan untuk pekerjaannya di sini. Nah, pindahkan semua endpoint di dalam middleware dan teslah satu persatu ya. Nah, kecuali untuk yang login gitu ya. Nah, kemarin kan saya minta teman-teman untuk melengkapi modulnya gitu ya. Dan saya sudah share untuk repositori saya, silakan bisa dicek di GitLab. Jika masih bingung bisa dilihat codingnya gitu ya. Nah, silakan kemudian ini dimasukkan ke dalam middleware semua ya, ke dalam root group middleware. Nah, untuk apa ya? Untuk mengamankan endpoint kita gitu ya. Nah, sementara ini tadi sudah saya keluarkan. Saya akan coba. Di sini kan posisi untuk endpoint semua ini udah di luar ya. Saya akan coba untuk yang user di sini ya. User ini kita akan coba akses melalui Postman. Nah, apakah bisa gitu ya tanpa token gitu ya? Pasti bisa karena posisinya di sini kita belum memasukkan dia ke dalam middleware gitu ya. Nah, API user. Nah, kemudian saya hit. Oke. True, sukses. Nah, keluarlah di sini responnya ya. True ya, sukses ya. Nih, dia keluar usernya. Nah, kemudian ya, kita akan coba tadi kita pindahkan untuk endpoint ini. Saya cut. Kemudian saya masukkan ke dalam root middleware. Nah, seharusnya dia sudah tidak bisa diakses karena ini posisinya dia tidak membawa token gitu ya. Nah, oke, saya akan send ulang. Nah, udah nggak bisa. Masukkan token dulu gitu ya. Nah, jadi ini adalah mekanisme untuk mengamankan endpoint kita. Untuk apa? Agar orang lain yang dia memang tidak memiliki akses ke endpoint kita, dia tidak bisa mengakses data yang kita miliki gitu ya. Hanya orang-orang tertentu yang dia terautentikasi dan terotorisasi yang boleh mengakses endpoint kita gitu ya. Jadi meskipun kadang mungkin kita share untuk endpoint kita untuk API-nya, routing-nya. Tapi ketika orang lain meskipun dia tahu ini ya, dia tahu URL-nya ini API/user, tapi dia tidak memiliki token atau dia tidak berharus mengakses, maka ya dia tidak bisa mengakses data kita gitu ya. Nah, oleh karena itu di sini akan saya ambil tadi ya, kita ambil tokennya, copy, kemudian saya balik ke sini lagi, ya ini masih belum bisa ya, masukkan token dulu. Oke, kita masukkan, pilih barrier token. Nah, kemudian kita paste. Sukses. Nah, baru bisa ya. Kalau kita ubah atau kita hilangkan satu karakter saja, maka sudah tidak valid kayak gitu. Oke. Nah,
Gampang ya. Jadi silakan nanti tinggal pindahkan aja routingnya, tidak perlu mengubah coding-coding apapun, itu sudah bisa mengamankan semua modul teman-teman ya. Mulai dari user, guru, siswa, mapel, bahkan jadwal dan seterusnya gitu ya. Jadi mudah dan simpel. Kita cukup membuat satu file middleware yang itu bisa mencekal banyak modul gitu ya. Nah, cukup simpel ya, daripada kita menambahkan if, else di setiap endpoint kan tidak efektif ya. Di setiap controller kita tambah if, jika dia tidak punya token maka, jika dia tokennya tidak valid maka, nah itu kan tidak efisien. Kita perlu buat satu file aja namanya middleware, kemudian kita push, kita masukkan ke situ, udah bisa mencegah orang akses secara anonimus, seperti itu. Nah, itu nanti yang kita gunakan juga di aplikasi klien gitu ya. Nah, untuk ini penjelasan ini silakan teman-teman kerjakan itu ya, kerjakan sesuai yang saya jelaskan tadi. Kemudian jika nanti ada kesulitan silakan bisa konsultasi di grup itu ya. Karena ini saya pikir mudah gitu ya. Kemudian nanti kita akan melanjutkan pada aplikasi kliennya. Nah, di kelas-kelas yang lain itu kemarin juga sudah sampai aplikasi klien. Nah, untuk apa? Nah, jadi setelah ini nanti kita tidak perlu pakai Postman lagi. Kita akan coba benar-benar implementasikan REST API ini pada aplikasi klien. Nah, sehingga nanti akses login, kemudian kita menambah data guru, mengubah data guru, dan bahkan data-data yang lain itu melalui aplikasi dashboard gitu ya, tidak pakai Postman lagi gitu ya. Oke. Nah, untuk yang di modul 12 ini nanti silakan teman-teman kerjakan, silakan diselesaikan dulu. Nanti berikutnya baru kita akan lanjut di modul 13 ini nanti akan saya record-kan videonya juga. Oke, mungkin ini untuk pertemuan 12 atau modul 12 saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.